Alim dari kata ilmu. Akumulasi semua pengetahuan itu. Saya ulang, akumulasi semua pengetahuan yang didapatkan. Kalau dia mempelajari sesuatu dengan dalam, ya, teliti, baik, maka pemiliknya disebut dengan alimun. Bentuk superlatifnya disebut dengan alimun, seperti ini. Ya, Allah melekatkan nama alim dengan kata hakim untuk memberi kesan bahwa kalau Anda ingin tampil terhormat dan ingin semakin terangkat naik ke atas, tinggi, jadi agung, jadi naik karir, ya, jadi punya kewenangannya lebih tinggi, maka syarat pertama tambah pengetahuan. Tuh. Ya, lengkapi dengan ilmu, knowledge. Ya, karena itu tidak salah. Silahkan tambah studi banding, ya. Saya dengar kemarin ke Australia, Pak Dirjen, dia berbagai tempat dan sebagainya. Semakin tinggi, semakin terakumulasi pengetahuan, semakin terangkat derajat. Ya, beda kan dari SH ke MH, dan doktor di bidang hukum naik lagi. Pasti ketika akumulasi pengetahuan semakin banyak, nah, itu akan berdampak kepada naiknya wewenang dan ketinggian derajat. Jadi seorang hakim mendapatkan izzah, syarat pertamanya, hey, yang muda-muda yang berkumpul saat ini barangkali, yang punya belajar banyak pengalaman dari yang senior, tambahkan ini satu. Dua, maaf, ini agak spesifik. Ilmu saja tidak cukup menjadikan seorang hakim terangkat derajatnya dan menjadi yang terhormat bila tidak ada yang kedua. Hakimun Hamid. Quran Surah Fussilat ayat 54. Dua, Hakimun Hamid. Maaf ya, ini agak spesifik saya bulati karena ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Hamid memiliki etika yang terpuji. Hamid itu punya dua akar. Semua dua ini asalnya dari kata alhamdu. Ya, kita orang Islam kalau baca Al-Fatihah, ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu hamdun? Ya. Hamidah itu bukan hanya pujian. Asalnya sifat dan sikap yang baik, dari kebaikan itu secara etik dan moral melahirkan pujian. Kalau kita memuji dari dalam keluar, maka disebut dengan hamid namanya. Kita memuji Allah karena Allah maha baik. Ya, memberikan kita kesempatan, waktu, nafas, memberikan rizki, ilmu, ya, segala bentuk kebaikan, bahkan tidak harus bayar. Maka kita memuji Allah, alhamdulillah. Saat kita memuji Allah, maka kita disebut hamid. Jelas ya? Bentuk superlatifnya disebut dengan Ahmad. Kalau memujinya banyak, misalnya sholatnya rajin, ya, dari sholat fardu tambah jadi tahajud, tambah sholat sunnah duha, tambah baca Quran dalam rangka memuji dan berterima kasih kepada Allah, maka dirubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Ini satu nama yang diviralkan Nabi Isa, Yesus, Mesias, ketika mengabarkan akan ada Nabi terakhir setelah saya. Disebutkan sifatnya Ahmad. Itu ada di Quran surah ke-61 ayat 6. Ya, jadi Nabi Isa itu punya kemiripan dengan Nabi Muhammad. Sama-sama punya nilai kasih yang tinggi. Makanya ajarannya beliau dikenal dengan ajaran kasih. Ya, sayang, jangankan dengan manusia, dengan hewan sayang. Nabi Muhammad begitu. Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan pun begitu. Bahkan kata Nabi, kalau Anda sedang ada dalam aksi militer pun, ya, yang kadang-kadang berpengaruh kepada sifat dan berpengaruh kepada keadaan diri secara emosional, jangan injak tanaman, kata Nabi. Jangan rusak pohon. Ya. Jadi karena ada satu sifat yang sama, sifat sosial yang baik, umatnya menduga, oh ini Nabi terakhir nih, seperti diramalkan dalam kitab dulu. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, bukan. Nabi terakhir itu bukan saya, tapi ada yang lebih hebat dari saya, khususnya dalam pemujian dan ibadahnya kepada Allah. Sehingga disebut dengan Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Dan itu nanti dibuktikan di Al-Bukhari, nomor hadis 2010. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kedatangan, maaf sekali, beberapa sahabat ingin tahu cara sholat malamnya Nabi. Kata mereka, bagaimana sih sholat malamnya Nabi? Ingin diikuti? Kata Sayyidah Aisyah, gak usah coba-coba ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya panjang dan berapa banyak rakaatnya. Karena sulit.